Apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa orang-orang bisa tega melakukan perselingkuhan? Kita melihat mereka masih bisa tersenyum manis, tapi ternyata ada pergulatan batin yang tak pernah mereka ceritakan. Dan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tajam, sekaligus penuh pelajaran hidup. Judul video kali ini adalah 10 nasihat psikologi untuk orang yang suka selingkuh. Nasihat ini bukan hanya sekadar teori, melainkan cermin yang memantulkan konsekuensi nyata dari pilihan mereka. Selingkuh memang bisa memberi sensasi sesaat, tetapi apakah itu benar-benar sepadan dengan luka yang ditinggalkan? Disinilah psikologi berbicara dengan jujur, menyingkap sisi gelap yang sering diabaikan. Nasihat yang akan kita bahas ini bukan hanya untuk pelaku perselingkuhan, tapi juga untuk siapapun yang ingin memahami pola pikir mereka. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan. Mari kita mulai. 1. Hadapi akar masalah dalam dirimu, bukan cari pelarian. Banyak orang yang selingkuh sering merasa tindakannya hanyalah reaksi dari keadaan. Ada yang beralasan pasangannya tidak lagi perhatian. Ada yang berdalih hubungan sudah hambar dan membosankan. Ada juga yang mengaku hanya tergoda sesaat tanpa niat untuk menyakiti. Namun di balik semua alasan itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Ada akar masalah yang tidak pernah benar-benar dihadapi. Bukan soal pasangan, bukan soal orang ketiga, tapi soal dirimu sendiri. Karena selingkuh selalu berawal dari luka batin yang belum selesai, atau dari kekosongan dalam jiwa. Seringkali, orang yang selingkuh sebenarnya tidak sedang mencari cinta baru. Mereka sedang berusaha menutupi kekurangan dalam dirinya. Entah itu rasa rendah diri, rasa tidak cukup berharga, atau rasa takut ditinggalkan. Mereka tidak menghadapi luka itu, tapi mencoba melarikan diri lewat perselingkuhan. Padahal, setiap pelarian hanya membuat luka itu semakin besar. Selingkuh mungkin terasa seperti obat penenang sesaat, tapi begitu efeknya hilang, rasa bersalah muncul dan menghantui. Itulah lingkaran setan yang terus berulang, tanpa pernah ada kepuasan sejati. Jika kamu pernah atau sedang berada di situasi ini, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu cari ketika memilih selingkuh? Apakah kamu butuh pengakuan bahwa dirimu masih menarik? Ataukah kamu sebenarnya sedang berjuang melawan rasa kosong dalam hidupmu? Pertanyaan-pertanyaan ini memang menyakitkan, tapi tanpa menjawabnya, kamu akan terus mengulangi pola yang sama. Akan selalu ada godaan baru, selalu ada pelarian baru, tapi luka tetap tinggal. Dan semakin lama kamu menutupinya, semakin berat beban yang kamu pikul. Menghadapi akar masalah bukan hal mudah. Itu berarti kamu harus berani bercermin pada sisi gelap dirimu, berani mengakui kelemahan dan kekosongan yang ada di dalam hati, dan berani mencari cara sehat untuk menyembuhkannya, bukan menutupinya dengan perselingkuhan. Psikologi mengajarkan bahwa perilaku hanyalah gejala, bukan sumber masalah. Selingkuh hanyalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri. Bisa jadi masalah itu berasal dari pengalaman masa lalu yang belum selesai. Bisa jadi dari pola asuh, luka pengkhianatan, atau rasa ditolak yang masih terbawa. Orang yang tidak pernah menyelesaikan luka masa lalunya sering terjebak dalam perilaku merusak. Karena tanpa sadar, ia mengulang pola yang sama untuk mencari rasa aman. Selingkuh menjadi semacam kompensasi, semacam jalan pintas untuk menutupi luka. Tapi hasilnya selalu sama, semakin jauh dari kedamaian yang diinginkan. Itulah sebabnya, sebelum menyalahkan pasangan atau keadaan, hadapilah dirimu sendiri. Tanyakan, luka apa yang masih belum sembuh dalam hidupmu? Rasa takut apa yang masih menguasaimu hingga membuatmu memilih jalan pintas? Dan apa yang sebenarnya kamu harapkan bisa didapat dari selingkuh? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat menentukan jalan hidupmu. Karena bila kamu berani jujur pada dirimu, kamu bisa mulai memperbaikinya. Mungkin lewat introspeksi, mungkin lewat komunikasi terbuka, atau bahkan lewat terapi. Apapun jalannya, yang pasti bukan dengan mencari pelarian baru. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah tergoda. Orang yang kuat adalah orang yang berani mengakui kelemahannya, berani menolak pelarian meski itu tampak menyenangkan sesaat, dan berani memilih jalan yang lebih sulit, yaitu menghadapi luka dengan jujur.
Jangan sampai hidupmu hanya dipenuhi lingkaran rasa bersalah yang tidak berujung. Selingkuh tidak akan pernah benar-benar membuatmu bahagia. Kebahagiaan hanya bisa datang ketika dirimu berdamai dengan luka dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mampu menghadapi, bukan lari darinya. Renungan untukmu di poin 1 ini. Ada satu hal yang sering dilupakan, pelarian hanya menunda, bukan menyelesaikan. Semakin kamu lari, semakin berat beban yang menempel dalam hidupmu. Dan cepat atau lambat, kamu akan dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri. Maka lebih baik mulai dari sekarang, hadapi sebelum semua semakin hancur. Ingatlah, kesetiaan bukan hanya soal menjaga pasangan. Kesetiaan juga tentang kekomitmen pada dirimu sendiri. Apakah kamu cukup berani memilih jalan yang benar, meski itu lebih sulit? Jangan sampai luka batinmu menjadi alasan untuk menyakiti orang lain, karena pada akhirnya, kamu hanya sedang memupuk luka baru dalam dirimu sendiri. 2. Belajar mengendalikan hasrat dan godaan sesaat. Setiap orang pasti pernah merasakan godaan, entah itu berupa perhatian dari orang lain, senyuman manis yang terasa berbeda, atau pujian yang membuat hati bergetar. Godaan selalu tampak indah pada pandangan pertama. Namun justru disitulah letak ujian terbesar dalam sebuah hubungan. Selingkuh tidak pernah lahir dari rencana besar. Ia selalu berawal dari momen kecil yang dibiarkan tumbuh. Sebuah balasan pesan yang awalnya dianggap biasa. Sebuah obrolan ringan yang berubah menjadi keintiman emosional. Saat itu terjadi, otak akan mulai mencari pembenaran. Kami hanya teman. Ini hanya bercanda. Atau bahkan, tidak ada yang salah. Toh pasangan tidak tahu. Namun di balik semua pembenaran itu, ada satu hal yang terabaikan. Bahwa setiap langkah kecil menuju godaan akan semakin sulit dihentikan. Seperti api kecil yang dibiarkan menyala, lama-lama akan membakar habis. Dan ketika sadar, semuanya sudah terlambat. Belajar mengendalikan hasrat berarti melatih diri untuk berhenti di awal, bukan setelah semuanya terlanjur. Kuncinya ada pada kesadaran penuh terhadap batasan. Batasan yang jelas antara godaan sesaat dan kesetiaan jangka panjang. Hasrat adalah bagian alami dari manusia. Tidak ada yang salah dengan merasakan ketertarikan. Yang salah adalah ketika kamu membiarkan hasrat itu menguasai pilihanmu dan menjadikan dirimu budak dari kesenangan sesaat. Psikologi mengajarkan bahwa godaan bekerja lewat sistem penghargaan otak. Saat ada sesuatu yang baru, otak melepaskan dopamin. Itu sebabnya perhatian dari orang baru terasa menyenangkan. Namun efek itu cepat hilang, dan akhirnya kamu hanya ingin lagi dan lagi. Inilah mengapa orang yang selingkuh jarang benar-benar puas. Mereka selalu mencari sensasi baru, kehangatan baru, pelarian baru. Tapi semakin dikejar, semakin kosong yang terasa. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari hal yang sesaat. Kendalikan hasratmu dengan disiplin diri. Belajarlah berhenti saat ada tanda bahaya. Jangan berikan celah kecil yang bisa berubah menjadi bencana besar. Ingat, menjaga diri sejak awal jauh lebih mudah daripada memperbaiki kerusakan. Kadang kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar butuh perhatian orang lain? Atau sebenarnya kamu hanya sedang bosan, lalu mencari pelampiasan cepat? Beda antara kebutuhan sejati dan keinginan sesaat harus bisa kamu bedakan. Mengendalikan hasrat bukan berarti menolak kodrat sebagai manusia. Mengendalikan hasrat berarti kamu memilih jalan yang lebih bijak. Jalan yang melindungi pasanganmu, keluargamu, bahkan harga dirimu sendiri. Jalan yang membuatmu bisa tidur tenang, tanpa rasa bersalah menghantui. Jangan remehkan kekuatan sebuah pilihan kecil. Satu pesan yang tidak kamu balas bisa menyelamatkanmu. Satu godaan yang kamu tolak bisa menjaga keluargamu. Dan satu langkah menjauh bisa membuat hidupmu tetap utuh. Ingatlah bahwa kesetiaan tidak datang karena godaan tidak ada. Kesetiaan lahir justru ketika godaan hadir. Tapi kamu memilih untuk setia. Itulah bukti kedewasaan yang sebenarnya. Itulah bentuk cinta yang paling dalam. Jika kamu membiarkan dirimu dikendalikan oleh hasrat, maka hidupmu akan selalu goyah. Kamu akan mudah jatuh pada siapa saja yang memberi sedikit perhatian. Kamu akan terus merasa kosong meski sudah punya segalanya.
karena kamu tidak pernah belajar mengendalikan diri. Sebaliknya, jika kamu berlatih disiplin pada dirimu, hidupmu akan lebih kuat. Godaan boleh datang, tapi kamu tahu cara menolaknya. Hasrat boleh muncul, tapi kamu bisa mengendalikannya. Dan dari situlah harga dirimu akan tumbuh semakin kokoh. Renungan untukmu di poin 2 ini. Godaan selalu tampak indah, tapi ingatlah, itu hanya sesaat. Apa yang terasa manis sekarang, bisa jadi racun bagi masa depanmu. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, akan menentukan hidupmu besok. Maka jangan biarkan dirimu jatuh hanya karena kesenangan singkat. Kesetiaan adalah pilihan, bukan kebetulan. Setiap kali kamu menolak godaan, kamu sedang memilih untuk menjaga hatimu. Dan setiap kali kamu mengendalikan hasrat, kamu sedang memperkuat dirimu. Itulah yang membedakan orang dewasa dari mereka yang masih rapuh. Jangan jadikan kelemahanmu sebagai alasan untuk menghancurkan kebahagiaan. 3. Sadari bahwa rasa bersalah tidak akan pernah hilang dengan selingkuh. Ada satu hal yang tidak pernah bisa dihindari oleh seorang tukang selingkuh. Bukan hanya resiko ketahuan, bukan hanya resiko ditinggalkan, melainkan rasa bersalah yang terus menghantui, bahkan saat tidak ada seorang pun yang tahu. Karena hati tidak bisa dibohongi, sekuat apapun kamu mencoba menutupinya. Banyak orang yang selingkuh berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada masalah. Mereka berkata pada diri sendiri, "Aku berhak bahagia." Atau mencoba menenangkan hati dengan kalimat, "Toh, pasangan juga punya salah." Namun semakin keras mereka berusaha membenarkan, semakin besar rasa bersalah yang muncul. Rasa bersalah itu bekerja diam-diam. Ia muncul ketika kamu menatap pasanganmu yang masih percaya penuh. Ia datang saat mendengar ucapan tulus dari anak atau keluarga yang kamu hianati. Ia hadir di tengah malam, ketika tidak ada lagi yang bisa kamu ajak berbohong. Inilah beban yang tidak pernah diceritakan oleh orang yang selingkuh. Mereka mungkin terlihat bahagia di luar, tertawa bersama orang ketiga. Namun di dalam hati, ada kegelisahan yang tidak bisa dihapus. Kegelisahan yang terus muncul, bahkan saat mereka berusaha menutupinya dengan tawa. Semakin lama kamu hidup dalam kebohongan, semakin berat rasa bersalah itu. Ia menempel di hatimu seperti noda yang tidak bisa hilang. Dan meski kamu mencoba menutupi dengan cinta baru, luka itu tetap ada. Karena pengkhianatan bukan hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan dirimu sendiri. Banyak orang yang berpikir, seiring waktu rasa bersalah akan memudar. Tapi kenyataannya, rasa bersalah justru tumbuh semakin besar. Ia muncul dalam bentuk kecemasan, ketakutan, bahkan kemarahan pada diri sendiri. Semua itu akhirnya membuat hidup terasa semakin hampa. Psikologi menyebut ini sebagai konflik batin. Ada bagian dirimu yang ingin menikmati hubungan terlarang. Namun ada bagian lain yang tahu betul bahwa itu salah. Dua sisi ini saling bertabrakan, menciptakan stres yang terus menekan pikiran. Selingkuh mungkin bisa memberimu kepuasan sesaat, tapi setelahnya, rasa bersalah selalu menunggu. Ia tidak akan hilang hanya dengan mengulangi lagi, atau mencari pelarian lain. Ia hanya akan semakin kuat, semakin menghantui setiap langkahmu. Kamu bisa saja menyembunyikan rahasia dari pasanganmu, namun kamu tidak akan pernah bisa bersembunyi dari dirimu sendiri. Hati akan terus mengingat, pikiran akan terus menegur, dan malam-malam panjang akan terasa berat karena rasa bersalah itu. Mungkin kamu berpikir, dengan waktu semua akan baik-baik saja. Tapi semakin lama kamu mengabaikan rasa bersalah, semakin besar kerusakan yang terjadi. Tidak hanya dalam hubungan, tapi juga dalam kepribadianmu. Kamu bisa kehilangan jati diri, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Rasa bersalah bukan musuh. Ia sebenarnya adalah alarm, tanda bahwa ada yang tidak beres. Jika kamu memilih mendengarkannya, kamu bisa berhenti dan memperbaiki diri. Tapi jika kamu terus mengabaikannya, alarm itu akan berubah menjadi siksaan batin. Itulah mengapa banyak orang yang selingkuh akhirnya tidak bahagia. Mereka bisa bersama orang baru, bisa menikmati hal-hal terlarang. Namun jauh di dalam hati, mereka merasa kosong dan terluka. Karena rasa bersalah tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Renungan untukmu di poin 3 ini.
Rasa bersalah adalah beban yang tidak terlihat, tapi beratnya bisa menghancurkan hidupmu. Kamu bisa menipu pasanganmu, tapi tidak bisa menipu hatimu sendiri. Dan selama kamu memilih jalan perselingkuhan, rasa itu akan terus melekat. Ia hanya akan berhenti ketika kamu berani memilih jalan yang benar. Hidup ini bukan tentang lari dari kenyataan. Semua kesenangan sesaat pada akhirnya akan sirna. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan luka yang kamu buat sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin hidupmu berakhir dengan cara seperti itu? Kesetiaan mungkin terasa berat di awal, tapi itulah jalan yang membawa ketenangan. Sebaliknya, pengkhianatan mungkin terasa manis sebentar, tapi racunnya mematikan. Jangan biarkan rasa bersalah menjadi warisan yang kamu bawa sampai akhir. Berhentilah sebelum semua terlambat. Hadapi dirimu dengan jujur dan pilih jalan yang lebih sehat, karena hanya dengan itu, kamu bisa benar-benar bebas. 4. Berhenti mencari validasi dari orang lain, hargai diri sendiri. Banyak orang yang selingkuh bukan karena benar-benar jatuh cinta pada orang lain, bukan juga karena pasangannya tidak cukup baik. Seringkali akar masalahnya sederhana, tapi berbahaya. Mereka butuh validasi, butuh pengakuan bahwa dirinya masih berharga. Ada orang yang merasa tidak cukup dihargai di dalam hubungan. Mereka merasa tidak dipuji, tidak diperhatikan, atau tidak dianggap menarik lagi. Ketika orang lain datang memberi perhatian, mereka merasa hidup kembali. Seolah-olah itulah bukti bahwa dirinya masih pantas dicintai. Masalahnya, validasi dari luar selalu bersifat sementara. Hari ini kamu dipuji, besok bisa dilupakan. Hari ini ada yang mendekat, besok mungkin sudah menjauh. Kamu tidak pernah bisa tenang jika terus bergantung pada pengakuan orang lain. Selingkuh seringkali lahir dari kekosongan harga diri. Orang yang tidak benar-benar menghargai dirinya akan terus mencari bukti dari luar. Mereka butuh orang lain untuk meyakinkan bahwa dirinya cukup. Padahal, keyakinan itu seharusnya datang dari dalam, bukan dari luar. Psikologi menyebut ini sebagai external validation. Itu adalah kebutuhan untuk merasa diterima, dikagumi, dan disukai. Tidak ada yang salah dengan ingin dihargai. Yang salah adalah ketika seluruh harga dirimu bergantung pada itu. Saat kamu hidup hanya untuk mendapatkan validasi, kamu akan mudah goyah. Satu perhatian kecil dari orang lain bisa membuatmu tergoda. Satu pujian sederhana bisa membuatmu ingin mencari lebih. Dan akhirnya, kamu terseret ke dalam perselingkuhan tanpa sadar. Harga diri tidak pernah tumbuh dari berapa banyak orang yang menginginkanmu. Harga diri tumbuh dari seberapa dalam kamu menghargai dirimu sendiri. Dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Itu adalah kekuatan yang seharusnya datang dari dalam, bukan dari luar. Bayangkan ini, setiap kali kamu selingkuh untuk merasa dihargai, sebenarnya kamu sedang menegaskan bahwa dirimu kosong. Kamu sedang mengatakan bahwa cintamu pada dirimu sendiri tidak cukup. Bahwa kamu butuh orang lain untuk membuatmu merasa berharga. Bukankah itu bentuk ketidakadilan terbesar pada dirimu sendiri? Hargai dirimu dengan cara yang benar. Jangan biarkan pengakuan orang lain menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Belajarlah menerima bahwa dirimu pantas dicintai tanpa perlu pembuktian eksternal. Karena jika tidak, kamu akan terus terjebak dalam lingkaran mencari dan kehilangan. Selingkuh tidak akan pernah benar-benar membuatmu merasa cukup. Justru semakin banyak kamu mencari validasi lewat orang lain, semakin hampa yang kamu rasa. Karena pengakuan dari luar tidak bisa menutupi luka dalam dirimu. Ia hanya menambah ketergantungan yang melemahkanmu. Ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang mendekat padamu. Bukan oleh berapa banyak orang yang memujimu, dan bukan juga oleh siapa yang tergila-gila padamu di belakang layar. Harga dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu baru benar-benar bebas ketika tidak lagi butuh pembuktian dari luar. Kamu baru benar-benar tenang ketika bisa berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa pengakuan siapapun. Dari situlah muncul kekuatan untuk setia. Karena kamu tidak lagi mencari pembenaran lewat orang lain. Menghargai diri berarti melindungi dirimu dari pilihan bodoh. Menghargai diri berarti menjaga kehormatanmu, meski ada godaan. Menghargai diri berarti memilih setia, bukan karena terpaksa,
tapi karena sadar. Karena kamu tahu dirimu layak menjalani hidup yang jujur dan bersih. Renungan untukmu di poin 4 ini. Jangan serahkan harga dirimu pada orang lain, karena jika kamu hidup hanya untuk validasi, kamu akan kehilangan jati dirimu. Dan cepat atau lambat, kamu akan merasa kosong meski banyak yang mengagumi. Kebahagiaan sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Belajarlah melihat dirimu apa adanya, dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada, karena hanya dengan menerima dirimu, kamu bisa merasa cukup. Dan hanya dengan merasa cukup, kamu bisa setia pada pilihanmu. Validasi dari orang lain memang menyenangkan, tapi itu bukan fondasi yang kokoh. Fondasi hidup harus dibangun di dalam dirimu sendiri. Jika tidak, hidupmu akan rapuh dan mudah runtuh. 5. Bicarakan kebutuhan emosionalmu secara jujur dengan pasangan. Banyak orang yang terjebak dalam perselingkuhan bukan karena semata-mata ingin mengkhianati. Seringkali ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dalam hubungan. Ada rasa sepi, meski punya pasangan di samping. Ada rasa tidak dihargai, meski sudah berusaha memberi yang terbaik. Namun, kesalahan besar muncul ketika seseorang memilih jalan pintas dengan selingkuh. Alih-alih membicarakan apa yang dirasakan, ia lari mencari pelarian pada orang lain. Padahal masalah yang tidak diungkapkan hanya akan membusuk di dalam hati. Dan hubungan yang dibiarkan seperti itu hanya akan semakin rapuh. Kebutuhan emosional itu bukan sesuatu yang memalukan untuk diakui. Kita semua butuh didengar, dipahami, dan dihargai. Kita semua butuh merasa dicintai dengan tulus, tanpa harus terus berjuang sendirian. Dan itu hanya bisa terwujud lewat komunikasi yang jujur dan terbuka. Membicarakan kebutuhan emosional memang tidak mudah. Seringkali ada rasa takut ditolak atau dianggap terlalu lemah. Namun menahan perasaan jauh lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Karena diam tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Cobalah berbicara dengan pasanganmu tanpa menyalahkan. Gunakan kata-kata sederhana yang jujur, bukan kalimat yang menusuk. Katakan apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang membuatmu kecewa. Karena pasangan bukan peramal, ia tidak bisa tahu isi hatimu tanpa kau ungkapkan. Misalnya, alih-alih berkata, kamu tidak pernah peduli padaku, lebih baik ucapkan, aku merasa kesepian saat kamu terlalu sibuk. Bedanya kecil, tapi dampaknya besar. Yang satu menuduh, yang lain mengundang untuk memahami. Komunikasi semacam ini membuka pintu kedekatan yang lebih sehat. Pasanganmu akan belajar mengenal sisi rapuhmu, dan kamu pun akan merasa lebih lega karena tidak lagi menahan beban sendirian. Disitulah inti dari hubungan yang dewasa. Perselingkuhan sering muncul karena seseorang tidak terbiasa terbuka. Ada luka lama yang dipendam, ada kebutuhan yang tak pernah diucapkan. Dan akhirnya ia mencari tempat lain untuk melarikan diri. Sayangnya, itu hanya menambah luka baru, bukan menyembuhkan luka lama. Jika kamu merasa tidak dipahami, bicarakan. Jika kamu merasa kesepian, ungkapkan. Jika kamu merasa tidak dihargai, katakan dengan cara yang bijak. Karena menyembunyikan perasaan hanya akan membuat hubungan semakin jauh. Ingatlah, pasanganmu mungkin juga memiliki kebutuhan emosionalnya sendiri. Jangan hanya menuntut, tapi belajarlah mendengar. Hubungan yang sehat adalah pertukaran, bukan hanya satu pihak yang memberi. Keseimbangan itulah yang membuat cinta bertahan lama. Berani jujur bukan berarti lemah. Justru itu tanda kedewasaan, tanda bahwa kamu ingin memperbaiki, bukan lari. Kamu tidak perlu mencari orang ketiga untuk merasa didengar. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk berbicara. Mungkin tidak semua percakapan berjalan mulus. Akan ada perbedaan pendapat, ada air mata, ada keheningan yang sulit. Namun setiap percakapan jujur adalah langkah kecil menuju pemahaman. Dan itu jauh lebih berharga daripada 1000 kebohongan dalam perselingkuhan. Jika kamu sungguh ingin hubunganmu membaik, jangan biarkan dia merusaknya. Bicarakan kebutuhanmu dengan tulus. Meski terasa berat di awal, itu jauh lebih terhormat dibandingkan mengkhianati. Karena cinta sejati selalu membutuhkan kejujuran untuk bertahan. Renungan untukmu di poin 5 ini.
Kadang orang selingkuh hanya karena merasa tidak dimengerti, padahal solusi sebenarnya begitu sederhana. Cukup berani membuka hati dan berbicara apa adanya, daripada merusak segalanya demi pelarian sesaat. Komunikasi jujur mungkin terasa menakutkan, namun lebih menakutkan lagi kehilangan orang yang mencintaimu. Lebih menakutkan lagi menyesali sesuatu yang tak bisa diulang. Dan itu semua bisa dihindari dengan keberanian kecil untuk bicara. Cinta tidak butuh kesempurnaan, tapi butuh keterbukaan. Kamu tidak harus kuat sepanjang waktu. Kamu hanya perlu jujur pada perasaanmu, karena pasangan yang tepat akan lebih menghargai kejujuranmu daripada kebohonganmu. 6. Pahami dampak trauma psikologis yang kau tinggalkan pada pasangan. Perselingkuhan bukan sekadar pengkhianatan fisik atau emosional. Di balik tindakan itu, ada luka batin yang dalam, luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa jelas di hati dan pikiran korban. Luka itu disebut trauma psikologis, dan seringkali butuh waktu lama untuk pulih. Ketika seseorang dikhianati oleh pasangannya, kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Rasa aman yang dulu ada dalam hubungan tiba-tiba hilang. Orang yang tadinya dianggap pelindung, berubah menjadi sumber rasa sakit. Ini menimbulkan gegar emosi yang bisa menghancurkan fondasi psikologis seseorang. Trauma akibat perselingkuhan seringkali lebih berat daripada yang dibayangkan pelaku. Bukan hanya tentang rasa sakit hati, tetapi tentang kehilangan arah hidup. Pasangan yang dikhianati bisa merasa dirinya tidak cukup baik. Bahkan, ada yang mulai mempertanyakan harga dirinya sendiri. Bayangkan bagaimana rasanya terus bertanya dalam hati, apa aku kurang cantik? Apa aku tidak menarik lagi? Kenapa dia memilih orang lain, padahal aku sudah setia? Pertanyaan-pertanyaan ini meracuni pikiran setiap hari. Mereka menjadi suara batin yang melemahkan diri korban. Rasa percaya diri runtuh, rasa aman hilang, dan hidup terasa tidak berarti. Inilah salah satu bentuk trauma yang paling menyiksa. Tidak berhenti di situ, luka akibat perselingkuhan juga bisa melahirkan trauma jangka panjang. Setiap kali korban melihat tanda-tanda kecil yang mengingatkan pada pengkhianatan, pikirannya kembali kacau. Sekalipun ia memasuki hubungan baru, rasa curiga sulit dihapuskan. Ia bisa saja menyiksa pasangannya yang baru dengan rasa takut yang berlebihan. Dengan kata lain, perselingkuhan menciptakan rantai trauma. Rantai itu tidak hanya melukai orang yang dikhianati, tetapi juga bisa menghancurkan hubungan berikutnya. Trauma menjadi bayangan gelap yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Dampak lain yang sering tidak disadari adalah munculnya gangguan psikologis. Beberapa orang mengalami kecemasan berlebih. Mereka mudah panik, sulit tidur, bahkan bisa mengalami serangan panik. Ada juga yang jatuh dalam depresi mendalam, hingga kehilangan semangat hidup. Trauma karena perselingkuhan bisa membuat seseorang merasa tidak layak dicintai lagi. Mereka merasa rusak, hancur, dan tidak akan pernah sama seperti dulu. Rasa percaya pada manusia pun ikut musnah. Dunia terasa dingin, penuh ancaman, tanpa tempat aman untuk bersandar. Inilah mengapa, ketika kau selingkuh, kau sebenarnya sedang menciptakan luka batin yang panjang. Bukan hanya sebentar, bukan hanya sekali, tapi luka yang bisa bertahan seumur hidup. Dan setiap kali pasanganmu mengingatmu, yang ia ingat adalah rasa sakit itu. Jika kau menganggap perselingkuhan hanya sekadar urusan sesaat, pikirkan ulang. Karena luka psikologis tidak bisa disembuhkan dengan permintaan maaf sederhana. Tidak bisa hilang dengan janji untuk berubah. Kadang, butuh waktu bertahun-tahun dan proses penyembuhan yang melelahkan. Ada pasangan yang berhasil pulih, tapi bekas luka itu tetap ada. Ada pula yang tidak pernah benar-benar sembuh, dan memilih hidup dengan hati yang dingin. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatan yang kau anggap kecil. Dan itu adalah harga yang harus ditanggung korban, bukan hanya dirimu. Trauma psikologis akibat perselingkuhan juga sering membuat korban menutup diri dari hubungan baru. Mereka takut membuka hati. Mereka takut mengulang luka yang sama. Dan ketakutan itu membuat hidupnya kehilangan warna. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kadang, kita terlalu sibuk mencari alasan untuk selingkuh, tapi lupa melihat luka yang ditinggalkan. Luka yang tidak hanya merusak kepercayaan,
tapi juga menghancurkan jiwa. Itulah trauma yang akan selalu membekas. Trauma karena dikhianati bukan sekadar sakit hati. Ia adalah kehilangan rasa aman dalam hidup, hilangnya pijakan, hilangnya arah, hilangnya rasa percaya pada manusia. Dan itu bisa menghantui sepanjang hidup. Jika kau pernah berpikir perselingkuhan hanya masalah pribadi, hentikan, karena sesungguhnya kau sedang menciptakan kerusakan dalam diri orang lain. 7. Bangun kepercayaan diri tanpa perlu main di belakang. Banyak orang selingkuh bukan semata karena cinta. Seringkali alasannya jauh lebih dalam. Ada rasa kurang dihargai, kurang diperhatikan, atau bahkan kurang percaya diri. Mereka mencari validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Namun masalahnya, kepercayaan diri yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah kokoh. Ia rapuh, penuh rasa bersalah, dan sulit bertahan lama. Seseorang mungkin merasa diinginkan saat bersama orang lain, tapi begitu sendirian, ia kembali dihantui oleh rasa kosong. Kepercayaan diri sejati bukan datang dari godaan sesaat, bukan juga dari pujian manis orang ketiga, melainkan dari kemampuan menghargai diri sendiri, dari keyakinan bahwa kamu pantas dicintai tanpa harus merusak hubungan orang lain. Orang yang percaya diri tidak butuh pembuktian lewat perselingkuhan. Ia tahu nilainya. Bahkan ketika tidak ada yang menyanjung, dia bisa berdiri tegak, tanpa perlu sembunyi-sembunyi. Itulah kekuatan yang tidak bisa dimiliki tukang selingkuh. Masalah utama banyak orang adalah rasa rendah diri. Mereka merasa tidak cukup menarik, tidak cukup hebat, atau tidak cukup baik. Ketika pasangan mulai sibuk atau tidak memberi perhatian, mereka panik, lalu mencari pengganti agar rasa kurang itu bisa tertutup. Padahal, rasa kurang itu tidak bisa ditambal dengan orang lain. Itu adalah luka batin yang harus disembuhkan dari dalam. Kalau tidak, selingkuh hanya jadi lingkaran setan yang menyakitkan, dan akhirnya membuat diri sendiri semakin tidak percaya diri. Membangun kepercayaan diri berarti berani menghadapi cermin, berani mengakui kelemahan tanpa harus lari dari kenyataan. Berani bilang pada diri sendiri, aku memang punya kekurangan, tapi aku juga punya nilai yang pantas dihormati. Kepercayaan diri bukan soal fisik semata, bukan soal siapa yang lebih cantik, tampan, atau lebih kaya. Itu soal bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Kalau kamu melihat dirimu berharga, orang lain pun akan menghargai. Selingkuh justru mengikis harga diri. Semakin sering kamu bermain di belakang, semakin kecil nilaimu, bukan hanya di mata pasangan, tapi juga di mata diri sendiri. Sampai akhirnya kamu kehilangan rasa hormat pada dirimu. Seseorang yang benar-benar percaya diri tidak takut sendirian. Ia tidak butuh 1000 validasi untuk merasa cukup. Ia tenang, bahkan ketika tidak ada yang memuji, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu merasa kurang, jangan lari ke perselingkuhan. Belajarlah membangun kepercayaan diri lewat cara sehat, misalnya dengan mengasah kemampuan, mengejar cita-cita, atau memperbaiki diri. Itu lebih mulia daripada merusak hati orang lain. Kepercayaan diri yang sehat akan memantulkan energi positif. Pasanganmu akan merasakan auranya. Orang-orang di sekitarmu pun akan menghargaimu lebih. Tanpa perlu kebohongan, tanpa perlu luka yang kamu ciptakan sendiri. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kepercayaan diri sejati lahir dari keberanian menerima diri, bukan dari sembunyi-sembunyi mencari pelarian. Kalau kamu berani jujur pada dirimu, kamu tidak akan butuh selingkuh, karena kamu sudah cukup, bahkan tanpa pembuktian dari orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, mulailah dengan menghargai diri sendiri, bukan dengan merendahkan martabat lewat pengkhianatan. Orang lain bisa pergi, tapi harga dirimu akan selalu bersamamu. Jagalah itu, jangan sampai hancur karena godaan sesaat. Selingkuh bukan bukti kamu menarik. Justru itu tanda kamu belum cukup percaya diri untuk setia. Kalau kamu yakin pada nilaimu, kamu tidak akan mau jadi pemain belakang. Kamu akan memilih jalan yang lebih terhormat. Bangunlah kepercayaan diri dengan cara yang benar. Berdirilah tegak dengan martabat utuh. Biarkan pasanganmu mencintaimu dengan rasa aman, bukan rasa curiga. Dan biarkan dirimu hidup dengan tenang, tanpa beban kebohongan.
8. Belajar menghadapi rasa bosan dalam hubungan dengan cara sehat. Setiap hubungan, seindah apapun awalnya, akan sampai pada fase di mana segalanya terasa datar. Percakapan yang dulu hangat, kini terasa diulang-ulang. Momen yang dulu memicu tawa, sekarang hanya jadi rutinitas biasa. Inilah yang disebut rasa bosan, musuh senyap yang sering memicu perselingkuhan. Banyak orang salah paham dengan rasa bosan. Mereka menganggap bosan berarti cinta sudah habis. Padahal, bosan adalah hal yang wajar, bahkan tanda bahwa hubungan sedang memasuki fase kedewasaan. Justru cara kita menghadapi bosan inilah yang menentukan apakah hubungan bisa bertahan atau justru runtuh. Masalahnya, sebagian orang mencari jalan pintas. Begitu rasa bosan datang, mereka lari keluar hubungan, mencari api baru dari orang lain yang terasa lebih segar, lebih menantang. Namun semua itu hanya ilusi. Yang mereka kejar hanyalah sensasi sesaat, bukan cinta sejati. Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia suka hal-hal baru. Kebaruan memberi dopamin, membuat hati bersemangat. Sayangnya, dopamin itu cepat pudar, dan seseorang bisa terjebak dalam lingkaran mencari rangsangan baru. Disinilah perselingkuhan sering berakar, bukan karena cinta sejati, tapi sekadar pelarian dari kebosanan. Padahal ada cara sehat untuk menghadapi bosan. Bosan bukan musuh, melainkan sinyal untuk berinovasi dalam hubungan. Saat mulai jenuh, bukannya lari, kita bisa mencari cara untuk menyalakan kembali keintiman. Caranya bisa sederhana, tapi berdampak besar. Misalnya, coba lakukan aktivitas baru bersama pasangan. Hal-hal sederhana seperti memasak resep baru, berolahraga bersama, atau mencoba hobi baru bisa membuka ruang segar. Kebosanan biasanya muncul karena semuanya serba rutin, jadi ubah pola itu. Bahkan percakapan ringan yang berbeda pun bisa memberi energi baru. Selain aktivitas luar, ada hal yang lebih dalam, memperbarui cara kita memandang pasangan. Banyak orang berhenti mengagumi pasangannya setelah bertahun-tahun bersama, padahal pasangan terus berkembang. Hanya saja kita tidak meluangkan waktu untuk benar-benar melihat. Belajar mengapresiasi hal-hal kecil bisa menghidupkan kembali rasa kagum. Menyadari bahwa bosan bukan tanda akhir, tapi kesempatan untuk bertumbuh adalah kunci. Bosan bisa mengajarkan kita untuk lebih kreatif, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab pada komitmen. Kalau setiap kali bosan kita memilih lari, kita hanya akan mengulang pola yang sama dengan orang lain. Namun jika kita bertahan dan berusaha, hubungan akan jadi lebih kokoh dari sebelumnya. Kebosanan juga bisa jadi cermin untuk mengenali diri sendiri. Kadang rasa bosan muncul bukan karena pasangan, tapi karena kita sendiri kehilangan arah hidup. Jika hidup kita monoton, tentu hubungan ikut terasa hambar. Maka memperbaiki diri, mengejar tujuan pribadi, juga bisa menghidupkan kembali semangat dalam hubungan. Belajar menghadapi bosan artinya belajar mengenali batas diri dan emosi. Mengerti bahwa cinta bukan sekadar soal rasa manis di awal, tapi juga pilihan untuk tetap ada ketika keadaan tidak seseru dulu. Kesetiaan diuji bukan saat segalanya indah, melainkan ketika segalanya terasa biasa. Dan hanya orang dewasa yang sanggup melewati fase itu tanpa menghancurkan kepercayaan. Orang yang bisa menghadapi bosan dengan cara sehat akan menemukan makna yang lebih dalam. Cinta bukan lagi tentang mencari sensasi, melainkan tentang membangun rumah emosional yang aman. Bukan lagi soal kejar-kejaran adrenalin, tapi soal tenang, stabil, dan penuh kepercayaan. Dan justru disitulah kebahagiaan sejati bersembunyi. Jadi, jangan biarkan bosan membuatmu mencari celah untuk selingkuh. Hadapi dengan dewasa. Jadikan bosan sebagai alasan untuk memperbarui hubungan, bukan menghancurkannya. Karena cinta yang sejati lahir bukan dari rasa baru yang cepat pudar, tapi dari kesetiaan yang terus diperjuangkan. Renungan untukmu di poin 8 ini. Cinta sejati bukan sekadar rasa manis di awal, tapi komitmen untuk tetap ada di tengah kebosanan. Kalau kamu mampu bertahan, maka hubunganmu akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kamu memilih jalan pintas, yang kamu dapat hanyalah kehampaan baru. Orang yang bisa menghadapi bosan dengan cara sehat adalah orang yang benar-benar matang. Mereka tidak butuh pelarian, tidak butuh pengkhianatan. 9. Sadari bahwa kesetiaan adalah pilihan, bukan sekadar perasaan.
Kesetiaan sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa setia itu hanya soal perasaan. Jika hatinya sudah tidak berbunga-bunga lagi, maka kesetiaan dianggap boleh goyah. Padahal, kebenarannya jauh lebih dalam dari itu. Kesetiaan bukan soal ada atau tidaknya rasa. Bukan juga soal masih ada cinta yang meledak-ledak atau tidak. Kesetiaan adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Pilihan untuk tetap berpegang pada komitmen, meskipun godaan datang dari berbagai arah. Seseorang yang hanya mengandalkan perasaan untuk menjaga hubungan akan mudah tergelincir, karena perasaan itu labil. Hari ini bisa hangat, besok bisa dingin. Hari ini bisa berbunga, besok bisa hambar. Tetapi seseorang yang memahami bahwa kesetiaan adalah pilihan akan berbeda. Ia tahu bahwa perasaan hanyalah bagian kecil dari perjalanan cinta, sedangkan komitmen adalah pondasi yang membuat cinta bertahan. Karena tanpa pilihan sadar untuk setia, cinta hanya akan menjadi permainan emosi. Mengapa banyak orang selingkuh? Karena mereka mengikuti perasaan sesaat, bukan keputusan jangka panjang. Mereka merasa bosan, lalu mencari hal baru. Mereka merasa tidak diperhatikan, lalu mencari pelarian. Padahal, semua orang pasti akan merasakan titik-titik hambar dalam hubungan. Semua pasangan pasti melewati fase di mana rasa itu meredup. Namun yang membedakan pasangan yang bertahan dan yang hancur adalah pilihan. Pilihan untuk tetap setia, meski tidak selalu terasa manis. Kesetiaan itu sama dengan tanggung jawab. Kita tidak setia karena pasangan kita sempurna. Kita setia karena kita memilih untuk menjaga janji, karena kita memilih untuk menghargai nilai diri sendiri. Saat seseorang berselingkuh, itu bukan karena ia jatuh cinta pada orang lain. Itu karena ia memilih untuk mengkhianati janji. Pilihan itu yang menentukan arah hidup, dan pilihan itu pula yang suatu hari akan ia sesali. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang datang otomatis. Kita harus melatihnya. Kita harus sadar, godaan akan selalu ada di sekitar kita. Tetapi pilihan kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau setia itu hanya soal perasaan, maka setiap hubungan akan cepat hancur. Karena perasaan tidak bisa dijaga, ia naik turun. Tapi kalau setia itu pilihan, maka hubungan bisa bertahan menghadapi badai. Karena pilihan itu bisa kita tegaskan ulang setiap hari. Banyak orang menyesal setelah kehilangan pasangan setianya. Mereka baru sadar, ternyata yang dulu mereka khianati adalah orang yang tulus. Mereka baru sadar, perasaan sesaat tidak sebanding dengan luka jangka panjang. Tapi sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Kalau kamu masih berada di jalur perselingkuhan, berhentilah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu pilih? Apakah kamu memilih kesenangan sesaat atau masa depan yang penuh arti? Apakah kamu memilih kehancuran atau kesetiaan yang membangun hidupmu? Karena akhirnya, kesetiaan bukan tentang cinta yang terasa indah setiap waktu. Kesetiaan adalah tentang komitmen yang dipertahankan bahkan ketika indah itu pudar. Kesetiaan adalah bukti kedewasaan dalam mencintai. Dan kesetiaan adalah pilihan yang akan menyelamatkan hidupmu dari penyesalan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kesetiaan bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari pilihan yang kamu ambil berulang kali, setiap hari. Jika kamu hanya mengandalkan rasa, maka kamu akan mudah tergoda. Tapi jika kamu berpegang pada pilihan, kamu akan lebih kuat. Ingatlah, perasaan itu bisa berubah, tapi pilihan adalah hal yang bisa kamu kontrol. Jika kamu memilih untuk setia, maka kamu sedang melatih kedewasaan. Kamu sedang membangun integritas dirimu sendiri, dan itu akan jauh lebih berharga dibanding perasaan sesaat. Hidup ini selalu memberi jalan persimpangan. Ada jalan yang tampak indah tapi berujung hancur. Ada jalan yang tampak berat tapi justru menyelamatkanmu. Kesetiaan adalah jalan yang kedua. Maka, sebelum kamu tergoda untuk mengkhianati pasanganmu, ingatkan dirimu bahwa kesetiaan bukanlah beban. Kesetiaan adalah pilihan sadar untuk menghargai cinta, dan pilihan itu akan menentukan siapa dirimu yang sebenarnya. 10. Berani memutuskan setia dengan pasangan atau akhiri hubungan dengan jujur.
Tidak ada orang yang bisa hidup tenang jika terus berada di antara dua pilihan, tetap bersama pasangan resmi, tapi diam-diam menjaga hubungan dengan orang lain. Itu bukan hanya menguras tenaga, tapi juga merusak jiwa dari dalam. Karena hati manusia tidak pernah benar-benar bisa dibagi dua dengan adil. Setiap orang yang selingkuh pada akhirnya akan sampai di titik ini. Titik di mana ia dipaksa bertanya pada dirinya sendiri, aku mau setia, atau aku mau mengakhiri dengan jujur. Dan pada saat itulah, keputusan besar tidak bisa lagi ditunda. Berani memutuskan bukan berarti tidak ada rasa sakit. Justru, keberanian sejati seringkali lahir dari rasa sakit itu sendiri. Karena memilih setia berarti rela menutup pintu pada godaan. Sedangkan memilih jujur mengakhiri hubungan berarti berani menanggung konsekuensi. Kedua pilihan sama-sama menuntut kedewasaan. Jika memilih bertahan, itu berarti belajar menguatkan komitmen, belajar menjaga pasangan, dan memperbaiki yang pernah rusak. Namun jika memilih berpisah, itu berarti menolak untuk terus hidup dalam kebohongan. Selingkuh seringkali terasa seperti jalan pintas untuk lari dari masalah. Namun pada kenyataannya, ia hanya menambah masalah yang lebih besar. Hidup jadi penuh rahasia, penuh rasa takut, dan penuh kebohongan. Dan itu adalah beban yang tidak akan bisa dipikul selamanya. Itulah kenapa berani memutuskan adalah jalan keluar. Kejujuran memang menyakitkan, tapi kebohongan menghancurkan jauh lebih dalam. Lebih baik terluka dengan jujur daripada bahagia dengan kepalsuan, karena luka bisa sembuh. Tapi kepalsuan hanya membuat luka baru tanpa henti. Banyak orang yang selingkuh menunda keputusan. Mereka bersembunyi di balik kalimat, aku masih bingung. Padahal kebingungan itu hanya topeng dari rasa takut. Takut kehilangan, tapi juga takut bertanggung jawab. Padahal semakin lama keputusan ditunda, semakin besar kerusakan terjadi. Pasangan resmi semakin tersakiti, pihak ketiga semakin terjebak, dan diri sendiri semakin kehilangan arah, semakin hancur perlahan, sampai akhirnya semuanya runtuh sekaligus. Berani memutuskan adalah tanda kedewasaan. Karena orang dewasa tahu, hidup tidak bisa selalu enak. Ada kalanya harus memilih yang pahit, demi masa depan yang sehat. Ada kalanya harus berkata jujur, meski harga yang dibayar sangat mahal. Keputusan itu bisa jadi membuatmu kehilangan banyak hal. Tapi pada saat yang sama, ia bisa membuatmu menemukan dirimu kembali. Setidaknya kamu tidak lagi hidup dalam bayangan kebohongan. Setidaknya kamu bisa kembali berdiri, tanpa rasa takut ditelanjangi rahasia. Setia adalah pilihan. Berpisah dengan jujur juga pilihan. Tapi selingkuh tanpa kejelasan bukanlah pilihan. Itu hanya pelarian. Dan pelarian tidak pernah membawa seseorang pada ketenangan. Hanya orang yang berani menghadapi kenyataan yang bisa bebas. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari ketakutan. Dan bebas dari penjara kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Jangan terus menunda sampai segalanya hancur. Beranilah memilih, meski berat, karena hanya dengan berani memutuskan, kamu bisa kembali hidup dengan kepala tegak. Dan hanya dengan jujur, kamu bisa benar-benar menemukan kedamaian. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, hidup adalah tentang keberanian untuk memilih jalan yang jelas. Apakah kamu akan tetap setia atau mengakhiri dengan jujur? Keduanya sama-sama berat, tapi keduanya sama-sama membebaskan. Sedangkan menunda hanya akan membuat luka semakin dalam. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan seseorang, tapi ia juga akan membuatmu menemukan kedamaian batin. Dan kedamaian itu jauh lebih berharga daripada cinta yang dibangun di atas kebohongan. Karena cinta tanpa kejujuran hanyalah ilusi yang rapuh. Setia mungkin menuntut banyak pengorbanan, namun disitulah letak kehormatan seorang manusia. Untuk tetap menjaga janji, meski ada godaan yang besar. Karena janji adalah dasar kepercayaan yang tak bisa dibeli. Jadi, jangan pernah takut untuk berani memutuskan. Lebih baik luka sekali karena kejujuran, daripada hidup seumur hidup dalam kepura-puraan. Hanya keberanian itulah yang akan menyelamatkanmu pada akhirnya. Itulah 10 nasihat psikologi untuk orang yang suka selingkuh. Setiap nasihat ini lahir dari realita.
bahwa tidak ada kebahagiaan sejati yang dibangun di atas kebohongan. Semua yang tampak indah di awal, pada akhirnya akan runtuh jika pondasinya rapuh. Dan hanya kejujuran yang mampu membuat hidup terasa ringan. Jika kamu sedang berada di persimpangan jalan antara setia atau selingkuh, ingatlah, setiap pilihan akan membentuk masa depanmu. Psikologi mengajarkan bahwa luka batin bisa disembuhkan, tapi lebih bijak jika kita tidak menciptakan luka baru. Kamu selalu punya pilihan untuk berhenti dan memperbaiki diri, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Aku akan terus membagikan konten reflektif seperti ini setiap hari jam 7 malam. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.